Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saiful Bicara. Teman-teman semua, siapa di sini yang sempat menonton podcastnya Total Politik bersama Panji Pragiwaksono, yang kemudian akhirnya trending topik nama Panji di X atau di Twitter, bahkan video pendeknya itu dipotong, diviralkan juga di TikTok. Yang menarik dan menjadi trending adalah pembahasan mengenai politik dinasti, di mana kedua host Total Politik itu bukan seolah sih, argumentasi dan opininya mereka nggak apa-apa tentang politik dinasti, karena itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Sementara Panji Pragiwaksono positioningnya tidak sedang membicarakan tentang eh, apa hak asasi manusianya, tapi bagaimana dampak buruknya dari sebuah politik dinasti. Dan kemudian mengambil contohnya bagaimana peran Jokowi ketika Gibran lolos kemudian menjadi cawapres. Itu adalah bentuk dari legitimate-nya politik dinasti di kalangan pemerintahan, dan itu akan menjadi contoh yang buruk bagi setiap kepemimpinan di level daerah. Itu menurut argumentasi Panji. Nah, kita coba bedah teman-teman semua. Seringkali saya sepakat dengan argumentasinya seorang Panji Pragiwaksono dan opininya seorang Panji Pragiwaksono. Saya masih ingat kita pernah berjuang bareng dengan Panji Pragiwaksono itu ketika KPK dan isunya reformasi di korupsi 2019. Jadi Panji adalah komika atau stand up comedian atau artis yang bagi saya pribadi layak untuk dijadikan satu contoh bagaimana positioning itu harus tetap dipegang teguh seketika kita sekalipun kita berada di jalur yang mungkin tidak mengenakan. Dan kemudian eh, aktivitasnya Panji Pragiwaksono itu walaupun hari ini adalah sebagai komika, seringkali saya mengikuti podcastnya atau ketika dia diundang di podcastnya orang lain, yang saya ikuti bukan jokes lucunya, tapi justru opini-opininya. Karena bagi saya pribadi, opininya itu masuk akal dengan gampang dicerna tanpa mengesampingkan substansi. Nah, kalau kemudian hari ini ramai perdebatan atau ramai yang pro dan kontra dengan argumentasinya Pak Anji Pragiwaksono tentang bahaya politik dinasti, saya rasa teman-teman itu harus sadar juga bahwa politik dinasti mau tidak mau akan punya dampak yang cukup buruk ketika kita bicara tentang uh, alur kekuasaan yang hanya dinikmati oleh satu keluarga atau satu golongan saja atau satu kepentingan saja. Walaupun mungkin banyak orang yang kemudian juga berargumentasi, ya nggak apa-apa politik dinasti, kan eh, rakyatnya juga sejahtera. Itu kan yang disampaikan host Total Politik gitu kan. Saya lupa namanya, tapi kalau nggak salah Budi Ari deh. Eh, Dia bilang, ya kalau politik dinasti kemudian membuat masyarakat sejahtera, gimana? Kembali lagi diargumentasikan atau didebat argumen itu oleh Panji Pragiwaksono bahwa kamu serius bilang politik dinasti dengan alasan itu, padahal harusnya ketika politik dinasti itu dilegalkan itu kan ada potensi secara historikal itu korupsi gitu, sehingga masa iya kita mau mendukung orang-orang yang kemudian secara historikal punya potensi untuk korupsi ketika melegalkan politik dinasti. Jadi positioning itu yang saya rasa iya ya, eh, saya semakin yakin dengan memang politik kita itu tidak sehat karena legitimasi politik dinasti itu dipertontonkan dengan sangat vulgar, bahkan money politik juga dipertontonkan dengan jelas dan sangat vulgar. Walaupun kembali lagi memang ini adalah pendidikan politik yang harus kita lakukan ke depan, tapi paling tidak lewat argumentasinya host Total Politik yang kemudian seringkali mengundang tokoh politik dan berbicaranya tentang isu-isu politik terkini, mereka sendiri menganggap politik dinasti itu biasa dengan alasan hak asasi manusia. Padahal
hak asasi manusia dan politik dinasti itu bagi saya pribadi gitu ya, itu dua hal yang berbeda gitu. Tentu kita tidak pernah mempermasalahkan atas nama hak asasi manusia siapa yang akan maju dalam sebuah konstelasi politik karena dia punya hak untuk dipilih dan memilih. Tapi dalam konteks politik dinasti yang korelasinya dengan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat luas, saya rasa kita harus berpikir ulang bahwa argumentasi itu sangat membahayakan. Seolah membiasakan dan menganggap remeh politik dinasti. Padahal mungkin banyak orang yang merasa bahwa politik dinasti itu nggak jadi masalah karena mereka menikmati jangka pendeknya dari sebuah politik dinasti. Oh ternyata bagus gitu ya, oh ternyata oke gitu. Tapi mereka lupa bahwa politik dinasti itu dia juga berjangka panjang yang kemudian dampaknya juga cukup serius. Kalau kemudian kita beranggapan politik dinasti itu biasa saja, saya rasa kita harus pikir ulang bahwa ini adalah satu hal yang sesat dan menyesatkan gitu. Berapa banyak sekarang yang kemudian di level daerah itu pada akhirnya politik dinasti dilegalkan dengan anak, cucu, bahkan keluarganya ikut dalam konstelasi politik. Oke, kita tidak mempermasalahkan siapa yang maju dalam konstelasi sekali lagi ya. Tapi yang kita permasalahkan adalah bagaimana seseorang ketika berkuasa mereka membuat satu hal yang itu tuh dilegalkan sehingga segala hal yang berkaitan dengan keluarganya itu seolah dibenarkan gitu. Sehingga instrumen yang kemudian harusnya menjadi instrumen yang netral dan tanpa berpihak itu kemudian akhirnya berpihak dan tidak akan pernah netral sama sekali karena ada korelasi dengan kekuasaan dan kepentingan si yang punya kuasa itu karena anaknya atau keluarganya maju. Sehingga sedari awal politik dinasti tidak akan sehat. Dan ada banyak contoh sebetulnya orang-orang atau elit-elit di kekuasaan yang memang mencontohkan untuk tidak melegalkan politik dinasti karena dampaknya sangat luar biasa. Saya kebetulan punya seorang kakek gitu ya, yang dia itu pernah jadi kepala desa gitu ya. Ini saya cerita dari level yang paling kecil dulu lah. Dia pernah jadi kepala desa, kemudian kita sebagai saudaranya juga sadar bahwa kalau di level desa itu ikatan emosional, ikatan sosialnya sangat tinggi sekali sehingga segala sesuatu pasti akan gampang sekali dibicarakan ketika apalagi kalau kemudian kaitannya dengan menspesialkan satu atau dua orang keluarga. Nah, singkat cerita saya pernah mengurus tentang kayaknya perizinan untuk membuat KTP. Kalau nggak salah itu harus prosedurnya harus ada surat keterangan dari desa gitu ya. Saya mencoba untuk mengurus sendiri. Terus perangkat desanya ada yang kemudian mencoba untuk menspesialkan karena saya sebagai cucunya kepala desa gitu. Sampai akhirnya saya bilang lakuin seperti biasa aja, jangan dispesialkan. Karena saya juga nggak mau kemudian orang lain ketika punya kuasa dan keluarganya punya kepentingan terhadap akses layanan publik, kemudian dispesialkan gara-gara orang tuanya kepala desa atau penguasa gitu. Nah, hal-hal semacam ini tuh banyak sebetulnya di level kepala daerah, di level politisi, bahkan orang-orang zaman dulu yang kemudian berkuasa juga ada contoh baik dari mereka yang kemudian tidak melegitimate tentang bagaimana politik dinasti itu bisa kemudian turun ke level keluarga atau anak-anak dan keturunannya. Memang hari ini kita dipertontonkan dengan seolah dibiasakan dan tidak dianggap sebuah permasalahan itu politik dinasti. Walaupun argumentasinya total politik, balik lagi ke total politik gitu ya. Mereka bilang bahwa ini kan udah diuji materi dan itu dianggap nggak apa-apa oleh MK gitu. Tapi apa jadinya kalau kemudian kita juga sebagai masyarakat sipil menganggap hal politik dinasti itu hal yang biasa dan hal yang wajar.
Padahal kita tahu ketika sebuah daerah atau sebuah negara dipimpin oleh politik dinasti yang kualitasnya sama sekali jelek, yang kualitasnya sama sekali buruk, karena dari awal juga dia bermain dari satu kepentingan ke kepentingan lainnya dengan korup gitu ya. Ya pada akhirnya kan daerah tersebut tidak maju atau negara tersebut pada akhirnya juga bangkrut, dan kemudian minim sekali hal-hal baik yang kemudian dilahirkan. Oke, jangka pendek akan sejahtera mungkin gitu ya, tapi jangka panjang tentu dampaknya sangat-sangat luas sekali. Apalagi ini kan adalah uh, peta konflik yang kemudian dipertontonkan dengan gamblang oleh presiden yang sedang memimpin negara, yang kemudian anaknya maju lewat keputusan MK yang kemudian digugat, dan ternyata dari hakim MK ketika memutus perkara sengketa pilpres juga ada pelanggaran gitu. Jadi tidak harus kemudian kita menjadi pribadi yang cerdas secara akademik untuk menelaah ini, cuma kita harus bisa memikirkan dengan matang bahwa ya politik dinasti adalah bagian daripada hal yang kurang baik, dan saya rasa kita harus mulai sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa ini lewat apa-apa yang perlu kita suarakan, dan kita yakini kita bisa bersuara di bagian itu gitu. Dan secara pribadi memang saya mengidolakan iya, atau mungkin lebih ke merindukan opini-opininya Pandji Pragiwaksono setiap kali dia ada di forum-forum podcast atau forum-forum yang kemudian berargumen gitu. Jadi saya seringkali mengikuti tokoh-tokoh yang menurut saya pribadi opininya itu layak kemudian untuk kita jadikan semacam eh, apa ya, mengiyakan, tapi juga kita harus mengkritisi opininya mengarah kemana nih gitu. Nah, di Total Politik yang kemudian hampir 1 jam, bukan hampir 1 jam, 1 jam 13 menitan itu adalah satu pertarungan opini yang ditarik garis besarnya, ternyata diferensiasi Total Politik dengan seorang Pandji Pragiwaksono terhadap politik dinasti itu begitu terlihat gitu. Apalagi ketika kalau kalian lihat gitu ya, apalagi kalau kalian lihat ketika hostnya kemudian didebat sama Pandji itu, dia memberikan uh, respon yang kurang respect menurut saya. Ada yang satu sedang mainan dan so asik sendiri dengan kukunya gitu ketika ditanya tentang opininya. Kemudian yang satu lagi ketika ditanya tentang are you serious, kamu serius dengan opini ASEAN value ASEAN value gitu, tentang hal yang membiasakan tentang politik dinasti. Dia akhirnya kayak mimik muka dan matanya itu nggak bisa kita eh apa ya nggak bisa kita tafsirkan biasa saja. Saya rasa itu adalah bentuk kepanikan. Oh, ternyata kok jadi berbeda gini Panji gitu. Karena memang Panji begitu emosi dan sentimennya, dia akui sendiri gitu, begitu sentimennya terhadap Jokowi sebagai seorang ayah dan seorang presiden yang membiarkan Gibran kemudian bisa lolos menjadi calon wakil presiden. Dan Panji mengkhawatirkan itu ditiru dan dilegalkan di level daerah-daerah. Terbukti sekarang sudah mulai dilegalkan. Jadi come on teman-teman semua di tiap daerah, di daerah kita masing-masing, ayo kita coba bangun wawasan politik dan edukasi politik bahwa bahaya politik dinasti adalah sangat luar biasa. Ya, secara historikal perilaku politik dinasti tentu diawali dengan korup. Jadi hati-hati, karena biasanya yang korup-korup itu pada akhirnya juga membawa pemerintahan yang tidak akan sejahtera. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua. Dah.